Konversi meja bundar merupakan upaya diplomasi Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda atas pengakuan negara Republik Indonesia. Konversi meja bundar merupakan perundingan tidak lanjut dari semua perundingan Indonesia-Belanda sebelumnya. Perundingan ini dilakukan untuk meredam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda. KMB adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya dengan Belanda dan berusaha menjadi negara yang merdeka. KMB dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Sidang-sidang dalam KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Wenders. Konversi meja bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan perwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia, Belanda. Delegasi Indonesia pada KMB terdiri dari DRS Hatta sebagai ketua, Mr. Moroem, Profesor Dr. Mr. Supomo, Dr. Laimana, Mr. Ali Sastroami Jojo, Ir Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Prigodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muwardi. BFO atau disebut dengan Bijen Commerce-Voor Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Belanda diwakili oleh MRJ H. van Mershoeven, sedangkan UNCI atau UNCI diwakili Critchley. Konferensi meja bundar secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1945. Hasil KMB adalah sebagai berikut. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Ada 3 hal penting dari isi perjanjian konferensi meja bundar, yakni istilah penyerahan kedaulatan. Kata ini membuktikan bahwa Belanda tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Meskipun telah banyak negara mengakui keberadaan Indonesia sebagai bangsa merdeka sejak tanggal tersebut, Belanda hingga perundingan konferensi meja bundar tidak pernah mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Kata penyerahan kedaulatan adalah istilah yang menyiratkan arti bahwa dalam sejarah pertikaiannya dengan Indonesia, pihak Belanda tidak pernah kalah melawan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menyebut hasil perundingan KMB itu bukan sebagai penyerahan kedaulatan, tetapi peristiwa pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia. Hal kedua adalah masalah Irian Barat. Belanda ingin menjadikan Irian Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Irian Barat bukan bagian dari serah terima dan masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Pernyataan politik Belanda tentang Irian Barat memiliki arti bahwa Belanda tidak menginginkan bekas daerah Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia. Ketiga, pernyataan politik Belanda tentang Republik Indonesia Serikat memberi arti bahwa Belanda tidak pernah mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda menginginkan Indonesia sebagai negara federal sebab di Indonesia Belanda telah menciptakan negara-negara boneka yang suatu saat di kemudian hari Indonesia terpecah belah. Pernyataan politik tersebut membuktikan bahwa Belanda tetap menggunakan politik divide et impera. Sebagai pelaksanaan persetujuan konferensi meja bundar yang ditandatangani di Den Haag, Belanda 2 November 1949 diselenggarakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan baik di Belanda maupun di Indonesia. Upacara ini diselenggarakan pada waktu yang bersamaan, yaitu pada 27 Desember 1949. Di negeri Belanda, pendatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang tahta Istana Dam Kerajaan Belanda di Amsterdam.
Ratu Juliana, PMDR Willem Dries, Menteri Seberang Lautan MRA Sassen, dan Muhammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H. Loving, Wakil Tinggi Mahkota, membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama pula di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Isi dari KMB adalah sebagai berikut. Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan mendapatkan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Yang keenam, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Sekian video kami mengenai konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Terima kasih.